Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya M. Soebul Azam. Di sini saya akan menerangkan paper saya yang dengan judul Polemik Laut Cina Selatan ditinjau dari perspektif hukum internasional. Langsung saja ke abstrak. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah perairan terluas di dunia dan memiliki peran yang strategis baik dari segi ekonomi, politik, dan keamanan, sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar kawasan ini. Konsekuensi dari besarnya kepentingan berbagai negara di kawasan ini adalah semakin besar juga potensi sengketa yang lahir dari situasi tersebut. Artikel ini menganalisis beberapa sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan dari sudut pandang hukum internasional. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui langkah yang diambil oleh negara dalam menyelesaikan sengketa hukum internasional tersebut. Melalui analisis dalam artikelnya ditemukan bahwa dalam perspektif hukum internasional, sengketa Laut Cina Selatan bersumber dari perbedaan prinsip dalam penentuan batas wilayah laut. Selain itu, melalui analisis artikel ini pula ditemukan beberapa langkah dan upaya yang dapat ditempuh oleh negara yang bersengketa untuk menyelesaikan Laut Cina Selatan. Langsung ke bab pendahuluan. Yang pertama, perairan merupakan daerah yang tidak dapat ditinggali seperti daratan, namun pemanfaatnya luas dan multisektoral. Dalam konteks sejarahan, laut memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai alur perdagangan, sarana rekreasi, bahkan sebagai alat pemersatu dan pemisah bangsa. Dalam praktek yang dilakukan oleh berbagai bangsa pada zaman kuno hingga saat ini menunjukkan bahwa laut dapat dan memang pernah dimiliki oleh negara. Walaupun seringkali kepemilikan tersebut harus dapat memperhitungkan kepentingan masyarakat internasional. Seiring perjalanan waktu, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat signifikan mengenai pengaturan laut, yang mana hal itu terlihat melalui diselenggarakannya berbagai konversi internasional untuk memutuskan aturan mengenai hukum laut internasional. Sebagai Commonwealth of Maritime, laut merupakan warisan bersama bagi umat manusia, yang mana setiap negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya laut bagi kepentingannya. Hal ini yang juga dapat memicu potensi konflik jika setiap negara saling mengklaim laut tanpa batas serta adanya sebuah aturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap negara tentang batas laut, di mana hal ini juga berkaitan erat dengan keamanan dan kedaulatan sebuah negara. Konflik wilayah laut yang timbul dikarenakan batas wilayah yang berdekatan atau berbatasan, di mana masing-masing negara yang bersengketa menggunakan prinsip yang berbeda mengenai penetapan batas wilayah. Salah satu konflik yang cukup menyita perhatian dunia internasional adalah sengketa Laut Cina Selatan, di mana sengketa ini melibatkan beberapa negara, yaitu Tiongkok, Indonesia, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam. Yang kita tahu sendiri, di negara-negara itu berdampekan batas wilayah negara tersebut. Laut Cina Selatan adalah perairan atraktif di mana terkandung banyak kekayaan alam. Sumber daya alam yang tersedia di kawasan Laut Cina Selatan pun sangat besar, di mana menurut Unit States Energy Innovation Administration (EIA), potensi sumber daya alam di Laut Cina Selatan berupa cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel dan gas alam yang mencapai 190 triliun kaki kubik, serta cadangan hidrokarbon yang sangat penting sebagai pasokan energi. Sedangkan menurut konsultan energi Wood Mackenzie, terdapat cadangan minyak dan gas sebanyak 2,5 miliar barel di kawasan tersebut. Tiga, selain memiliki peran strategis sebagai jalur perdagangan, kawasan Laut Cina Selatan juga menjadikan sebagai jalur sibuk di dunia. Kawasan laut ini merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun dolar AS setiap tahunnya. Sengketa Laut Cina Selatan bermula dari pernyataan pemerintah Republik Cina yang mengeklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan. Klaim atas wilayah tersebut oleh pemerintah Republik Rakyat Cina didasarkan atas prinsip Nine Dash Land. Prinsip Nine Dash Land merupakan 9 titik imajiner yang menunjukkan klaim Cina atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Berdasarkan prinsip tersebut,
membuat Cina menyatakan status pulau-pulau yang berada di kawasan Laut Cina Selatan termasuk dalam wilayah teritorialnya. Hal ini membuat negara di sekitar kawasan tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia memberikan reaksi keras karena dianggap telah merugikan kepentingan mereka, yang juga mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif mereka. Sengketa internasional Cina terdapat pada dasar merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Parcel dan Spratly. Kemudian pemerintah Cina mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan Cina atas Laut Cina Selatan pada tahun 1947 yang dikenal dengan istilah Nandes Land tadi. Di sisi lain, negara lain yang berseberangan dengan Cina mengklaim bahwa sebagai wilayah Laut Cina Selatan merupakan zona eksklusifnya berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982, ketegangan dalam sengketa internasional. Bahkan kerap menimbulkan bentrok fisik dengan menggunakan kekuatan militer. Upaya konfrontir tersebut bahkan dikhawatir akan dapat menimbulkan pengaruh tidak hanya pada negara-negara yang bersengketa, melainkan juga bagi negara-negara yang di sekitar kawasan Laut Cina Selatan yang tidak bersengketa. Indonesia, seperti contohnya, negara kita yang tidak terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan kini terseret ke dalam pusaran konflik tersebut dikarenakan Cina juga memasukkan perairan Natuna di Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya berdasarkan klaim Nandes Land. Hal tersebut membuat Indonesia mengeluarkan protes keras atas tindakan Cina yang memasukkan perairan Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya. Perairan Natuna yang menjadi zona eksklusif ZEE Indonesia diklaim oleh Cina sebagai kawasan perikanan tradisional. Ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan Cina yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak kita, yaitu Indonesia. Ekspansi Cina di kawasan Laut Cina Selatan secara agresif dapat merubah posisi Indonesia yang awalnya netral dalam sengketa Laut Cina Selatan menjadi berlawanan dengan Cina. Hal ini bukan hanya karena klaim Cina atas perairan Natuna, tapi juga karena insiden-insiden yang mengusik kedaulatan Indonesia di perairan Natuna yang melibatkan kapal penjaga dari Cina. Langsung ke bab inti, konflik Laut Cina Selatan sebagai sengketa internasional. Dalam perspektif hukum internasional, sengketa international dispute merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa internasional terjadi jika perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga jurisdik, person, badan hukum, atau individu dalam bagian dunia yang berlainan. Karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak kepentingan negara lain. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal. 4. Pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Sengketa Laut Cina Selatan dapat dikatakan sebagai sengketa hukum laut internasional terpanas pada abad ini. Selain karena melibatkan beberapa negara, juga jangka waktu sengketa yang masih berlangsung hingga saat ini. Sengketa ini pada mulanya terjadi karena pemerintahan Cina mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Dengan alasan yang dibawa bahwa nelayan tradisional mereka terjadi karena dengan bahwa nelayan tradisional mereka telah menjelajahi kepulauan Spratly dan Parcel sejak tahun 2200 sebelum Masehi. Bagi Cina, mereka berhak atas kawasan Laut Cina Selatan didasarkan dengan landasan historis dan efektif occupation sejak berabad-abad lamanya. Landasan historis yang dimaksud adalah tradisional fishing ground yang merupakan wilayah pencarian ikan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dari sejak zaman dulu sebagai perwujudan dari penegasan klaimnya Tiongkok melakukan pendudukan terhadap sejumlah pulau fitur maritim di kawasan konflik tersebut. Intinya di sini Cina menggunakan pendirian historisnya atau dari dulu bahwasanya Laut Cina Selatan ini dikuasai oleh nenek moyang beliau.
Pada dasarnya klaim atas Laut Cina Selatan sudah dilakukan Cina pada tahun 1947 saat pemerintah Cina dikuasai oleh Partai Kuomintang yang menciptakan garis Demarkis yang disebut dengan Eleven Dash Line. Dash line adalah peta teritorial yang menghubungkan 9 garis terputus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintahan Cina untuk mengklaim sebagai besar yakni 90% wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan Dash Line tersebut. Oh ya, sedikit pengetahuan bahwasanya partai tadi itu komunis. Luas wilayah maritim yang diklaim oleh Cina sebagai tradisional fishing ground yaitu seluas 94.000 km persegi. Sayangnya, klaim Cina tersebut bersinggungan dengan wilayah 5 negara lain yang mengklaim wilayah tersebut. Dalam hal ini, Cina melakukan klaim atas Laut Cina Selatan berdasarkan hak sejarah dan bukan berdasarkan fitur tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982. Hingga akhir 2013, klaim Cina atas Laut Cina Selatan masih belum berubah, di mana klaim Cina tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap politik, tetapi dalam bentuk lain, di bidang militer contohnya. Cina sering melakukan aksi patroli di perairan tersebut yang kadang memicu bentrok dengan kapal dari negara lain seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, Cina juga menempatkan peralatan pengeboran di beberapa titik di Laut Cina Selatan. Pada dasarnya terdapat 3 hal yang menjadi alasan utama terjadinya sengketa di Laut Cina Selatan antara 6 negara tersebut. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut Cina Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Oh ya, sedikit informasi juga bahwasanya Cina juga memicu bentrok di Natuna yang kemarin sempat viral di negara kita. Langsung ke bab ketiga Konvensi Hukum Laut 1982 dan upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentunya hukum laut atau yang bisa disebut dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. Yang ketiga, UNCLOS 3 yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis lingkungan dan pengolahan sumber daya alam laut sebagai instrumen hukum internasional. Maka Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi dasar hukum bagi setiap negara dalam menentukan delimitasi maritim. Oleh karena itu, Konvensi Hukum Laut Internasional 1992 menjadi landasan untuk menyelesaikan sengketa internasional yang terkait dengan wilayah maritim suatu negara. Dalam sengketa Laut Cina Selatan, salah satu pihak yang bersangkutan yaitu Filipina telah mengajukan gugat ke PCA dan dalam putusannya PCA tidak mengakui klaim yang dilakukan oleh Cina terkait dengan upaya yang dilakukan Filipina tersebut sesuai dengan pasal 287 ayat 3, baik Filipina maupun Cina harus tunduk pada prosedur arbitrasi yang diatur dalam aneks Konvensi Hukum Laut 1982 tentang arbitrase. Meskipun putusannya dikeluarkan PCA bersifat final, namun tidak memiliki kekuatan yang mengikat yang bersifat memaksa. Dalam hal ini pelaksanaan putusan abstrak kembali pada itikat baik negara yang bersengketa. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa Cina sendiri menolak untuk menerima putusan yang dikeluarkan oleh PCA, penyelesaian sengketa wilayah maritim hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional atau yang dalam hal ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982. Dan dalam konvensi tersebut tidak mengenal delimitasi batas maritim yang didasarkan atas aspek sejarah. Hal ini berarti bahwa sengketa Laut Cina Selatan dapat diselesaikan melalui prosedur Mahkamah Internasional, mengingat Cina merupakan negara yang melakukan ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan dengan demikian terikat pada konvensi tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sekaligus menghindari potensi konflik yang dapat timbul adalah melalui perundingan secara damai, baik secara bilateral maupun multilateral.
dan juga melakukan kerjasama. Kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional. Salah satu yang dilakukan dalam forum regional adalah upaya ASEAN, mengingat beberapa negara yang menjadi pihak dalam sengketa. Laut Cina Selatan adalah anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN melalui forum regional ASEAN sejak awal dekade 1990-an telah mengambil inisiatif untuk merespon potensi meningkatnya konflik di Laut Cina Selatan pada 22 Juli 1992 di Manila, Filipina. Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration of Conduct on the South China Sea. Deklarasi ini berisi seruan kepada semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan diterapkan prinsipnya Treaty of Amity and Cooperation. Kesepakatan lain yang berhasil dicapai adalah ASEAN dan China sepakat mengeluarkan Declaration on Conduct of the Breach in the South China Sea (DOC). Deklarasi ini berisikan komitmen ASEAN Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut Cina Selatan, dan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Terakhir pada November 2019, dirumuskan pernyataan bersama pimpinan negara anggota ASEAN dan China yang menghasilkan 80 pernyataan sebagai hasil kesepakatan bersama. Kesimpulan dari paper saya, sengketa Laut Cina Selatan yang berlangsung selama puluhan tahun hingga saat ini belum menemukan penyelesaian yang menjadi konflik berkepanjangan di antara negara yang bersengketa. Sengketa ini ditimbulkan oleh perbedaan pandangan dan prinsip mengenai penentuan batas wilayah di suatu batas wilayah. Yang kita tahu, China menggunakan dasar historis, dan yang negara yang konflik dengan China menggunakan dasar hukum UNCLOS 1982 tadi. Di suatu sisi China menggunakan aspek sejarah, sedangkan 5 negara lain yang bersengketa selain menggunakan aspek sejarah juga menggunakan Konvensi Laut 1982 sebagai dasar penentuan batas wilayah. Dalam konteks hukum internasional menjadi sebuah kewajiban bagi setiap negara yang meratifikasi. Konvensi Hukum Laut 1982 menghormati dan tunduk pada konvensi tersebut sebagai kesepakatan masyarakat internasional, menjadi suatu kewajiban bagi setiap negara untuk menentukan batas maritimnya dan menyelesaikan sengketa laut berdasarkan konvensi tersebut. Dalam hal ini, etikat baik dari negara bersengketa menjadi modal utama dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan sebagai yang dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, di mana penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui prosedur kesepakatan damai. Jika hal tersebut tidak dapat menemukan hasil, maka langkah yang dapat ditempuh adalah melalui prosedur Mahkamah Internasional. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui jalur diplomasi regional sebagai yang dilakukan ASEAN dengan China sebagai bentuk upaya kesepakatan damai sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.